Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi dalam program Rema pada pagi hari ini. Nah, pada saat ini saya ingin sharing sesuatu ketika mengantar anak saya sekolah. Tuhan memberikan satu cerita yang dimunculkan dari Alkitab, sedikit bagian dari Alkitab, yaitu ketika orang Israel keluar dari Mesir, maka pada waktu itu ada satu bagian yang tercatat jelas di Alkitab adalah Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati sehingga mereka memberikan semua harta miliknya kepada orang Israel. Seperti kayak sebuah jarahan begitu. Mereka memberikan dengan sukarela. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara ngerti peristiwanya, orang Mesir itu sejak adanya 10 tulah, mereka makin benci dengan orang Israel. Kenapa? Karena satu-satunya tanah di seluruh Mesir yang tidak kena tulah adalah tanah Goshen, yaitu tempat di mana orang Israel itu ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika mereka kena tulah itulah, maka kebencian itu muncul dalam diri orang Mesir kepada orang Israel. Kenapa? Karena itu disebabkan oleh pertarungan antara Musa dan Fir'aun. Musa memaksa Fir'aun untuk melepaskan orang Israel beribadah kepada Tuhan di padang gurun dan lepas dari perbudakan. Sedangkan Fir'aun menginginkan mereka tetap beribadah di Mesir dalam kondisi tetap menjadi budak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saudara perhatikan kisah ini sangat jelas sekali betapa marahnya orang Mesir terhadap orang Israel. Dan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya itu, yang lebih marah adalah ketika orang Israel mengalami kematian anak sulung di tulah terakhir. Pasti itu akan membuat mereka semakin tambah benci kepada orang Israel. Oke? Artinya memang posisinya adalah orang Mesir adalah opposite dari orang Israel, musuh dari orang Israel. Dunia ini digambarkan sebagai Mesir. Tatanan dunia ini digambarkan sebagai Mesir. Semua hal yang ada di dunia ini yang secara real, yang ditawarkan kepada kita, semua sistem, semua nilai itu adalah Mesir. Sistem HAM atau hak asasi manusia yang membebaskan manusia memiliki pilihan pribadi akan hidupnya, itu ternyata bukan berasal dari dunia barat. Itu berasal dari zaman Mesir kuno, di mana orang boleh nikah dengan sesama jenis, bahkan orang boleh nikah dengan binatang, ya toh? Orang boleh nikah dengan segala macam. Itu hak asasi manusia, dan itu terjadi di Mesir. Lahirnya itu dari Mesir. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya highlight di sini adalah peristiwa ketika kondisi orang Israel sedemikian bencinya kepada orang Israel, Mesir kepada Israel, kita tahu bahwa posisinya jelas bahwa orang Mesir ingin orang Israel itu juga mati di situ, tidak kemana-mana, mereka tetap jadi budak. Ingat ya, pekerjaanmu kalau itu sudah memperbudak engkau, itu adalah spirit Mesir. Bahkan lebih ekstrim saya katakan, kalau pelayananmu memperbudak kamu, dalam artian pelayananmu berpelayanan hanya karena dapat PK atau uang, berarti pelayananmu itu adalah Mesirmu. Semua yang menindas engkau sampai engkau tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu adalah Mesir. Oke? Jadi saudara harus belajar untuk lebih peka hari-hari ini. Jangan-jangan pelayananmu yang terlalu banyak itu adalah Mesirmu, yang membuat engkau kerja rodi, ya toh, kau bagikan firman kepada orang lain,
sedang dirimu sendiri itu kering, engkau tidak pernah punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Gitu. Jadi itu perlu diwaspadai betul, bahwa ternyata Mesir itu tidak berbicara tentang mamon, tentang kekayaan, tidak. Semua hal yang membuat saudara dan saya kehilangan waktu-waktu terbaik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu Mesir. Oke? Nah, singkat cerita, di kisah Alkitab tersebut dikatakan jelas, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel, sehingga mereka memberikan perhiasan, emas, perak, semua harta benda kepada orang-orang Israel yang akan eksodus keluar dari Mesir ke padang gurun, tempat di mana Tuhan tunjukkan. Saudara perhatikan di sini, ini sesuatu yang sangat ajaib sekali. Orang yang tadinya memusuhi, orang yang tadinya membenci, itu tiba-tiba diubah Tuhan dalam satu malam. Mereka bermurah hati dan mereka memberikan modal awal kepada orang Israel. Satu pesan profetik hari ini buat saudara adalah, siapapun yang memusuhi engkau, mereka akan bayar itu. Oke? Siapapun, termasuk kuasa-kuasa gelap yang selama ini memusuhi saudara, yang selalu ban setiap pelayanan saudara, dengarkan baik-baik. Di alam roh, mereka akan membayar apa yang sudah mereka lakukan. Tuhan seperti mengingatkan kepada saya bahwa ketika orang Mesir itu bermurah hati, ada satu rema firman Tuhan yang muncul. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawan-lawanku. Mazmur 23. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawan-lawanku. Siapa yang menyediakan hidangan itu? Ya lawan-lawan kita. Akan ada pesta di mana lawan-lawan kita, orang-orang yang memusuhi kita, penguasa-penguasa di udara yang selalu mencoba menghancurkan kita, merekalah yang akan dipakai Tuhan untuk menyediakan hidangan tanda kutip dalam hidup kita. Apa yang mereka sudah curi dari kita, mereka akan kembalikan berlipat kali ganda dalam hidup kita. Apa yang mereka sudah ambil dari kita akan dipaksa tanda kutip oleh Tuhan untuk dikembalikan berlipat-lipat dalam hidup kita. Jadi hari ini engkau jangan khawatir. Bahkan musuh kita itu diperdamaikan dengan kita. Ini ajaibnya firman Tuhan. Naik level lagi. Saya percaya hari-hari ini akan terjadi. Apa yang sudah diambil dari kita, itu akan dikembalikan lebih banyak dalam hidup kita. Jadi jangan sampai saudara khawatir, jangan sampai saudara bingung. Tidak usah saudara merasa bahwa ini semua terjadi, sudah bangkrut dan lain sebagainya. Saya beritahu, siapapun yang menjadi lawan kita, yang sudah mencuri dalam hidup kita, mereka akan membayar kembali dalam hidup kita. Amin. Dan terbukti, bangsa Israel itu keluar dari Mesir tidak dalam keadaan miskin. Dengarkan baik-baik, ini pesan profetik kedua buat kita. Pada waktu engkau diperbudak oleh pelayanan, engkau diperbudak oleh pekerjaan, ya toh, kebutuhan hidup memperbudak saudara dan saya. Dengarkan pesan ini baik-baik. Engkau tidak mendapat upah yang layak pada waktu engkau diperbudak. Tetapi ketika engkau dibawa Tuhan keluar dari perbudakan itu, engkau akan melihat dengan mata kepala sendiri. Engkau akan lebih kaya, lebih diberkati daripada engkau kerja siang malam ketika ada di Mesir. Siapa bilang pekerjaanmu membuat engkau kaya? Tidak ada. Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahnya.
Dan ini adalah satu pesan penting dalam hidup saudara hari ini. Dengarkan ini baik-baik. Jangan berharap pada mesir-mesirmu. Engkau tidak mendapat upah yang layak. Tetapi ketika engkau memutuskan keluar dari mesir-mesirmu, dari spirit-spirit Mesir yang menindas engkau, yang membuat engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, yang mempekerjakan kau dengan paksa. Ketika engkau memutuskan keluar, saya mau beritahu, ada orang yang ngomong, nanti jadi tambah miskin. Saya beritahu, ketika engkau ikut Tuhan, sekalipun itu di padang gurun, dengarkan baik-baik, tidak pernah membuat engkau miskin, karena Tuhan sendiri yang memberi modal dalam hidup saudara. Amin. Orang Israel keluar dari Mesir tidak tambah miskin, tetapi mereka malah lebih kaya dari sebelumnya. Kenapa? Karena harta yang diberikan oleh orang Mesir, karena Tuhan membuat mereka bermurah hati, itu jauh lebih cukup. Bahkan mereka bisa membuat perabot-perabot bait Allah dari emas luar biasa. Artinya apa? Artinya mereka lebih kaya dibandingkan mereka kerja di Mesir. Pesan profetik ketiga adalah, ketika engkau melayani Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, asal engkau taat, engkau diberkati Tuhan. Tidak usah pusing dengan penghidupan. Sekalipun di padang gurun pun, Anda akan menerima namanya providensia dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Kalau tempat itu memang Tuhan suruh kamu harus ke situ. Tetapi sekalipun engkau ada di kota megapolitan seperti Mesir, tempat duitnya berputar di situ, kalau engkau tidak disuruh Tuhan di situ, dengarkan baik-baik, engkau hanya jadi budak. Engkau bukan anak, engkau budak. Dan terbukti perubahan hidup orang Israel ketika mereka ada di Mesir dan mereka ada di padang gurun terbukti berkebalikan. Kondisi dunia yang kelihatannya gersang, padang gurun, tidak ada apa-apa, tapi malah Tuhan buat mujizat yang aneh-aneh ketika di padang gurun. Oke? Tetapi berkebalikan dengan apa? Kondisi yang kelihatannya kotanya makmur, subur, diberkati begitu. Tapi kalau itu tidak disuruh Tuhan di situ, Anda hanya jadi budak. Ini juga berlaku juga untuk orang-orang yang pelayanan. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau tidak ditempatkan Tuhan di situ dan engkau maksa di situ karena uang, maka engkau hanya jadi budak. Sekali lagi, ada pelayanan yang kau tempati hari ini, tapi kalau itu memaksa kamu hanya untuk cari penghidupan, berarti engkau sedang ada di Mesirmu dan engkau tidak lebih dari budak. Tapi ketika engkau keluar dari Mesir dan engkau ada di padang gurun, sekalipun dunianya padang gurun, sekalipun kotanya kecil, sekalipun kotanya tidak menjanjikan, sekalipun kotanya tidak ada yang bisa mendapatkan income yang lebih besar seperti di kota besar, dengarkan baik-baik. Ketika engkau ada di situ karena Tuhan, ditempatkan di situ karena Tuhan, you are the Prince of God. Israel itu artinya the Prince of God, artinya adalah putra-putra dari Allah, yaitu pangeran-pangerannya Allah. Engkau mendapatkan berkat yang luar biasa dari meja raja. Jadi pesan hari ini, pastikan engkau tidak lagi hidup di Mesir, tetapi engkau hidup di tanah yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu, dan engkau akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.